Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan atau kami bacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang kita berada di halaman 103 jilid 1 dengan subjudul Mensolatkan Orang Bunuh Diri. Pertanyaannya, bila kita jumpai orang Islam yang dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan sholat, tetapi pada akhir hayatnya berproses bertentangan dengan ajaran Islam, seperti bunuh diri, wajibkah orang itu untuk disolatkan? Pertanyaan dari pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Argasuka, Banjarnegara. Jawabannya, orang yang meninggal dunia karena bunuh diri berdasarkan riwayat segolongan ahli hadis kecuali Bukhari tidak disolatkan. Hadisnya berbunyi yang artinya, kepada Nabi dibawa seorang laki-laki yang bunuh diri dengan mata lembing yang lebar, maka Nabi tidak mensolatkan jenazahnya. Kemudian subjudul 4, sholat gaib. Kalau ada pemimpin Islam yang meninggal, sering diadakan sholat gaib di masjid di Indonesia. Tetapi di wilayah Sumbar, oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Majlis Tarjih telah diputuskan tidak perlu lagi diadakan sholat gaib, karena di tempat meninggalnya sudah ramai kaum muslimin yang mensolatkannya. Sedangkan di wilayah Riau, oleh Muhammadiyah diadakan sholat gaib itu. Bagaimana hadis-hadisnya? Pertanyaan dari HS Talaga PCM Senapelan Pekanbaru Riau. Jawabannya, ada atau tidak adanya sholat gaib pada suatu tempat belum ditetapkan dalam suatu muktamar tarjih. Jadi wajar kalau ada perbedaan pengamalan sesuatu hukum di suatu daerah dengan daerah lainnya berdasarkan pemahaman hukum yang berbeda, sekalipun dari dalil yang sama. Dalil-dalil mengenai sholat gaib bagi jenazah itu ialah antara lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah yang artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menerangkan bahwasanya Nabi SAW mensolatkan jenazah As-Sama An-Najasi. Nabi bertakbir atasnya 4 kali takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis semakna diriwayatkan pula oleh segolongan ahli hadis antar qulub al-jamaah dari Abu Hurairah, demikian pula Imam Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi dalam sahihnya meriwayatkan pula hadis tentang perintah Nabi untuk mensalatkan gaib An-Najasi, antar qulub yang meninggal di Habsyah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain. Dari hadis-hadis di atas dapat dijadikan dasar dapat dilakukan sholat gaib terhadap jenazah yang meninggal di luar kota. Dalam pengamalannya ada yang memahami bahwa Nabi mensolatkan gaib An-Najasi yang berada di Habsyah karena daerah itu bukan daerah muslim, sehingga kemungkinan tidak ada yang mensolatkan karena perlu disolatkan gaib. Atas dasar pemahaman yang demikian, maka tidak perlu mensolatkan gaib bagi orang yang meninggal di daerah lain yang banyak umat Islamnya, karena jenazah itu pasti sudah disolatkan. Tetapi dapat pula dipahami bahwa sholat gaib itu prinsipnya dapat dilakukan terhadap jenazah yang berada di luar kota, sehingga terdorong akan pahala yang besar terhadap mensolatkan jenazah di samping didorong rasa ukhuwah. Ada yang merasa perlu untuk mensolatkan jenazah yang meninggal di luar kota. Sebenarnya mensolatkan jenazah yang kemungkinan telah disolatkan berdasarkan apa yang telah dilakukan Nabi tidak menjadi halangan, karena Nabi pernah mensolatkan jenazah sahabatnya yang telah dikubur selama 1 bulan. Pada saat meninggalnya Nabi belum disolatkan.
Ada satu hadis yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan seseorang di atas kubur sesudah dikubur sebulan lamanya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dari riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, Nabi pernah kehilangan seseorang penyapu masjid. Antar kurung ada yang menyatakan wanita dan ada yang menyatakan ia pria. Ketika Nabi menanyakannya, dijawab oleh para sahabat bahwa yang ditanyakannya itu telah meninggal dunia dan seakan-akan menganggap orang itu remeh. Nabi pun memerintahkan untuk menunjukkan kubur orang itu, kemudian mensalatkan di kuburnya. Pemirsa, demikian kami telah menyampaikan atau membacakan buku Tanya Jawab Agama Fatwa-Fatwa Tarjih yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.